Bismillahi bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jemaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam manaqibnya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan bahwa suatu saat beliau punya keinginan yang luar biasa untuk ingin melakukan perjalanan ke Irak atau ke Basrah. Sebuah perjalanan yang beliau sendiri Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah merencanakan dan tidak memiliki tujuan kenapa beliau ingin pergi tiba-tiba ke Basrah atau di Irak. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal pun kemudian berangkat menuju Irak, menuju kota Basrah. Setibanya di Basrah, kebetulan waktu itu sudah masuk waktu sholat Isya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pun mampir untuk mengerjakan sholat Isya di sebuah masjid dengan niat setelah sholat Isya kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bisa beristirahat dan bisa menginap di dalam masjid. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal selesai mengerjakan sholat Isya, beliau kemudian beristirahat dan kemudian bersiap-siap untuk tidur sambil menunggu waktu besok pagi untuk melanjutkan perjalanan. Melihat ada orang tua yang istirahat di dalam masjid, maka orang yang menjaga masjid atau yang kita sebut dengan istilah marbot, marbut masjid, menghalau Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang dia sampaikan? Wahai Syekh, karena kebetulan panggilan Syekh itu untuk orang Arab itu untuk 3 panggilan. Yang pertama, orang dipanggil Syekh itu adalah mampata arba'ina sanah. Mampata umruhu arba'ina sanah, yaitu orang yang memiliki atau orang yang sudah umurnya 40 tahun ke atas itu sudah dipanggil Syekh. Atau kedua, orang yang memiliki kehormatan karena dia memiliki kekayaan yang melimpah atau memiliki harta yang melimpah, disebut oleh orang Arab juga syekh. Atau yang ketiga, orang yang memiliki ilmu atau orang alim itu juga disebut dengan syekh. Dan kebetulan dalam cerita ini Imam Ahmad bin Hanbal dipanggil syekh karena beliau adalah orang tua, di mana pengurus masjid atau orang yang menjaga masjid waktu itu tidak mengenal Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal waktu itu sangat terkenal, sangat terkenal di kota Basrah, di kota Irak sebagai orang yang menghafal jutaan hadis. Tetapi karena waktu itu belum ada foto seperti zaman sekarang, sehingga banyak orang yang tidak mengenal wajah beliau. Orang ini yang menjaga masjid ini menghalau Imam Ahmad bin Hanbal, wahai orang tua, jangan engkau menginap di masjid. Di sini kita tidak memberikan orang menginap di masjid. Jadi kalau bapak ingin menginap silahkan di luar. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari masjid dan memilih untuk tidur di penataran masjid. Beliau pun akhirnya bersiap-siap untuk beristirahat. Melihat orang tua yang dinamakan dengan Imam Ahmad bin Hanbal ini, orang yang menjaga masjid ini pun keluar lagi dan menghalau Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Syekh, jangan tidur di masjid, jangan menginap di masjid. Imam Ahmad bin Hanbal pun menjawab, wahai marbot masjid, wahai penjaga masjid, izinkan aku tidur di sini karena aku di sini adalah orang asing. Besok saya ingin melanjutkan perjalanan, tapi tetap saja
Orang yang menjaga masjid ini tidak mengizinkan beliau untuk istirahat di masjid. Akhirnya ada satu rumah ya, yang berada di samping masjid. Rumah yang kecil, rumah yang sederhana, di mana di dalam rumah ini diceritakan adalah ada penjual roti yang di mana kerjaannya membuat adonan roti, membuat roti kemudian dia jual. Melihat ada orang tua yang tidak diizinkan untuk beristirahat, untuk tidur di dalam masjid, menawarkan supaya orang tua ini menginap di rumahnya. Imam Ahmad bin Hanbal pun menerima tawaran itu, kemudian memilih untuk menginap di rumah seorang penjual roti. Di dalam rumah itu Imam Ahmad bin Hanbal menyaksikan satu pemandangan, melihat satu peristiwa di mana ternyata orang yang menjual roti ini adalah orang yang saleh. Beliau melihat selama semalam suntuh dia membuat adonan roti, selalu keluar dari lisannya, dari ucapannya adalah kalimat-kalimat istighfar. Saat dia memecahkan telur, dia membaca astaghfirullahaladzim. Saat dia memasukkan gula, dia membaca astaghfirullahaladzim. Saat dia membuat adonan roti, dia membaca istighfar. Semua aktivitas sambil dia bekerja membuat roti, tidak pernah terputus dari lisannya kalimat-kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sambil di sela-sela dengan menjawab pertanyaan Imam Ahmad bin Hanbal. Melihat pemandangan yang menarik ini, Imam Ahmad bin Hanbal pun bertanya kepada orang tua ini, bertanya kepada Al-Khabbaz, orang yang membuat roti ini. Ya Khabbaz, wahai orang yang membuat roti, kam muddah fa'alta hadha, sudah berapa lama engkau membuat ini? Sudah berapa lama engkau melakukan ini? Lalu orang tua ini, orang yang membuat roti ini pun menjawab, sudah 30 tahun saya bekerja membuat roti, menjual roti. Kemudian selama itu juga saya mengistiqomahkan untuk membaca istighfar, astaghfirullahaladzim. Di semua gerakan saya, semua ucapan saya yang keluar adalah membaca istighfar. Melihat ini, mendengar jawaban ini, Imam Ahmad bin Hanbal pun bertanya, ma samaratu fi'lik ya Khabbaz. Lalu apa yang sudah engkau dapatkan? Apa buah yang engkau peroleh dari kalimat-kalimat istighfarmu, wahai penjual roti? Mendengar jawaban itu, orang yang menjual roti ini pun menjawab Imam Ahmad bin Hanbal yang waktu itu dia tidak kenal siapa orang ini. Dia tidak kenal siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Dia hanya mengetahui bahwa yang menginap di rumahnya adalah orang tua. Dia menjawab apa? Tidak, semua apa yang saya hajatkan, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya inginkan, kecuali Allah kabulkan. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang selalu menjaga, memelihara kalimat istighfar, selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, maka Allah pasti akan menyampaikan semua hajatnya, menyampaikan semua keinginannya, mempermudah rezekinya, melancarkan rezekinya, mempermudah segala urusannya. Kecuali ada satu hajat, ada satu permintaan yang selama ini Allah masih belum kabulkan, Allah masih belum sampaikan. Mendengar itu Imam Ahmad bin Hanbal pun bertanya, ayu hajat, apa hajat, apa cita-cita, apa keinginan yang Allah belum sampaikan, Allah belum kabulkan, wahai orang yang membuat roti? Maka orang ini yang membuat roti ini pun menjawab, saya berkeinginan, saya pernah bercita-cita bahwa suatu saat saya ingin bertemu dengan seorang imam yang terkenal yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Mendengar ini, Imam Ahmad bin Hanbal pun bertakbir Allahu Akbar. Luar biasa. Ternyata keinginannya yang luar biasa, ingin melakukan perjalanan menuju Irak, yang waktu itu dia sendiri tidak punya rencana untuk pergi ke Irak, untuk pergi ke Basrah. Tetapi waktu itu tiba-tiba dia punya keinginan yang luar biasa untuk pergi ke Basrah.
Kemudian kejadian di dalam masjid di mana dia dihalau, diusir oleh orang yang menjaga masjid untuk tidak menginap di dalam masjid sampai 2 kali dihalau dari masjid. Ternyata itu adalah kalimat istighfarmu. Ternyata itu adalah penyebabnya adalah kalimat istighfarmu. Bahwa ketahuilah wahai orang yang membuat roti, bahwa yang di hadapanmu sekarang ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Mendengar itu, orang yang membuat roti ini matanya berkaca-kaca sampai dia tidak bisa mengucapkan apapun. Ternyata di hadapannya ini yang menginap di rumahnya ini adalah Imam Ahmad bin Hambal yang selama ini dia cita-citakan, yang selama ini dia inginkan, ingin bertemu. Ya, satu-satunya hajat yang belum disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah didatangkan langsung. Ya, dia tidak perlu pergi mencari Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata Allah dengan kalimat istighfarnya bayangkan selama 30 tahun Allah mendatangkan Imam Ahmad bin Hambal langsung di hadapannya. Subhanallah. Apa yang kita dapat ambil manfaat, ambil hikmah dari kisah dalam kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hambal ini? Dengan kalimat istighfar yang dibaca istiqomah secara terus menerus, Allah mengabulkan, Allah menyampaikan semua hajat dan cita-cita kita. Bayangkan, pembuat roti ini 30 tahun mengamalkan istighfar, ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, baru dikabulkan dengan proses yang begitu panjang. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir." Wa anistaghfiru, wahai orang-orang yang beriman, beristighfarlah kalian, meminta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Atubu ilaih, dan bertaubatlah kalian kepada Allah. Karena janji Allah, yumatti'kum mata'an hasana. Orang yang senantiasa beristighfar, orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah akan diberikan, pasti akan diberikan mata'an hasana, kenikmatan hidup. Ya. Kebahagiaan itu, rezeki yang luar biasa, yang datang dari mana saja. Ya. Rezeki yang bukan hanya berupa harta benda, yang bukan hanya berupa materi, mungkin rezeki itu berupa kesehatan zahir batin. Ya, diberikan anak-anak yang soleh, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bahkan bukan hanya nikmat-nikmat, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Orang yang senantiasa beristighfar, istiqomah akan diberikan karunia-karunia, kemuliaan-kemuliaan yang mungkin tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang lainnya. Silahkan, kalau kita punya hajat, punya cita-cita, ingin bertemu dengan presiden, ingin bertemu dengan menteri, ingin pergi sekolah kemana saja, punya cita-cita ingin sekolah ke luar negeri, ingin bercita-cita ingin memiliki kampus dan lain sebagainya, ingin punya pondok pesantren dan lain sebagainya, ingin punya anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang pintar dan lain sebagainya, ingin diberikan rezeki yang luar biasa dan lain sebagainya, maka mulai sekarang istiqomahkan beristighfar. Minimal setelah selesai sholat, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Apalagi kita dapat atau mampu beristighfar 100 kali dalam sehari. Apalagi kita dapat beristighfar setiap selesai sholat 100 kali. Ya, tidak akan menghabiskan waktu sampai 5 menit. Ya, ambil tasbih, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Insyaallah dengan keyakinan Allah pasti akan mengabulkan cita-cita keinginan kita. Kalau enggak sekarang, besok. Kalau enggak besok, pasti bulan depan, tahun depan, ya, bahkan bertahun-tahun dengan sabar, ya, kita mengistiqomahkan bacaan istighfar kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.